Sampurasun, salam budaya. Berjumpa dengan Kak Awam yang kali ini akan bercerita tentang alat musik yang terbuat dari bambu yang telah mendunia. Namanya angklung. Ya, angklung menjadi kebanggaan masyarakat di Jawa Barat. Pada perkembangannya, angklung menjadi terkenal dan kemudian tersebar hingga ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, hingga ke mancanegara, teman-teman. Nah, sampai-sampai UNESCO kemudian menetapkan bahwa angklung sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2010. Nah, Kak Awam akan bercerita tentang seorang gadis bernama Kencana yang sedang berada di rumah kakeknya. Di malam bulan purnama, di atas balai bambu di halaman depan rumah, Kencana melihat Aki. Kakeknya sedang membersihkan seperangkat alat. Alat itu mengeluarkan suara ketika Kencana menggoyangkannya. Ini dari bambu ya, Ki? Bentuknya kok seperti pipa? Betul, Neng. Ini angklung. Tahu tidak bagaimana cara memainkannya? Kencana menggeleng, lalu Aki mencontohkan cara menggunakan alat musik itu. Aki memegang rangka bagian atas dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya memegang angklung bagian bawah. Seperti ini, Ki. Sekarang, coba kamu goyang-goyangkan ya. Kencana takjub begitu mendengar bunyi dari alat itu. Dia semakin bersemangat ketika melihat Aki memainkan yang kemudian menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Lagu yang dibawakan akan lebih indah kalau angklung dimainkan oleh banyak orang. Karena suara yang dihasilkan tergantung pada ukuran angklung yang dimainkan. Butuh arahan seorang pemimpin untuk mengatur nadanya. Ah, masa sih, Ki? Kan hanya digoyangkan seperti ini saja. Aki tersenyum. Aki menghentakkan angklung itu untuk memberikan contoh pada Kencana. Kencana dengan senang hati mengikutinya. Wah, aku pikir hanya digoyang-goyangkan saja, Ki. Kamu itu kalau sekedar goyang mah semua orang juga bisa. Tapi Ki, sebenarnya awal mula angklung itu bagaimana sih, Ki? Kencana jadi penasaran. Kalau penasaran, sini duduk dekat Aki. Aki akan bercerita tentang angklung ya. Dahulu kala, orang-orang di Tatar Sunda kebanyakan bekerja sebagai petani. Mereka percaya kalau Dewi Sri atau Dewi Padi akan turun ke bumi untuk memberikan kemakmuran. Untuk menghibur dan menghormatinya, para petani memainkan angklung setiap perayaan musim tanam dimulai. Aki juga ikut. Aki tertawa perlahan, lalu bercerita bahwa di masa Aki masih muda, selain sebagai hiburan, angklung dimainkan untuk memberikan semangat kepada para pejuang untuk melawan penjajah. Sekarang giliran kamu yang berjuang. Bagaimana caranya? Kencana tidak mengerti. Ya, berjuang melestarikan dan mengenalkan angklung. Sudah banyak kok anak muda yang berhasil mengharumkan nama Indonesia ke pentas luar negeri dengan bermain angklung. Aku mau Ki keliling dunia untuk membawa angklung. Tapi aku harus belajar dulu, Ki. Setiap yang sukses keliling dunia harus belajar. Baiklah, Ki. Aku siap belajar memainkan angklung agar aku nanti bisa berkeliling dunia. Pokoknya aku akan bisa. Aki senang lalu memeluk Kencana dengan kasih sayang.
Karena sudah malam, Kencana lalu berpamitan kepada Aki untuk masuk dan segera tidur. Dalam tidurnya, Kencana bermimpi memainkan angklung di sebuah negara yang mana itu berada di luar negeri. Kencana sangat senang dan bangga. Nah, demikianlah cerita dari Kak Awam tentang alat musik tradisional yang terbuat dari bambu bernama angklung. Kita berharap angklung bisa terus mendunia. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dah.